Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan masih bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa kembali bertatap muka Allah seperti biasa pada hari Sabtu setelah sholat subuh kita bertemu dengan kajian hari ini bersama alhamdulillah bersama Ustaz Awad. Salam bersalam semoga senantiasa dapat tercurah kepada diri kita Muhammad SAW, keluarga sahabat dan berikutnya yang berjalan. Insyaallah kita bersama-sama mendengarkan yang beliau sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi makanan Tuhan kita. Jadi kalau di sini perlu makanan supaya bisa berdiri, bisa bekerja, pikiran kita perlu diberi makanan untuk pengetahuan. Mungkin juga seperti itu dan hari ini bisa mendengarkan yang akan disampaikan. Terima kasih saya pada beliau kami silakan. Oh yang kasih. Anak melihat ulun juga kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh musalla Silatul Arham yang dimuliakan Allah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan kita dan suri tauladan bagi kita. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian tentang Al-Quran. Tapi ulun ingin menyampaikan prolog lagi sebelum ulun menyampaikan tentang apa materi kita pada hari ini. Satu ketika ada sahabat yang bernama Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ini nama yang dikenalnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Dia dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini disebutkan dalam riwayat dia lebih duluan sebelum bertemu Nabi dia tidak pernah menyembah berhala. Dia sholat dan lain sebagainya. Ada dalam riwayat cerita tentang itu. Ketika dia keluar dari kabilahnya Bani Ghifar,
Lalu dia bersama saudaranya bernama Unais. Unais ini seorang syu'ara, seorang ahli syair. Ahli syair. Dengan ibunya bertiga. Dia keluar bertiga. Jadi ibunya Abu Dzar, Unais. Sampailah dia mau mendekati Mekah, Unais berkata kepada Abu Dzar. Nah, ini yang terkait tema kita. Kata Unais, wahai ibuku, wahai saudaraku, aku ada keperluan ke Mekah. Kalian di sini aja. Nah, mungkin memerintahkan kepada Abu Dzar untuk jaga ibu. Lalu Unais pergi ke Mekah. Setelah di Mekah, setelah beberapa lama dia kembali lagi. Lalu Abu Dzar berkata, "Ma sana'ta? Kamu buat apa di Mekah?" Aku ternyata ketika sampai di Mekah, aku melihat seorang yang mengaku seorang rasul dan agamanya mirip dengan agamamu. Agamanya mirip dengan agamamu. Jadi Abu Dzar belum bertemu Nabi lagi. Nah, mungkin penelitian ntar pada kesempatan yang lain mungkin akan ulun teliti lebih jauh. Abu Dzar ini dapat informasi atau menjadikan dirinya tidak menyembah berhala itu dari mana? Memang ada sahabat-sahabat Nabi itu sebelumnya tidak menyembah berhala. Seperti misalkan Zaid ibn Khattab, saudaranya daripada Umar ibn Khattab. Dia tidak menyembah berhala. Jadi ada beberapa orang yang tidak pernah menyembah berhala. Bahkan sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Nah, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar ini disebutkan dalam riwayat itu, pian tahu orang yang pertama masuk Islam di kalangan umat Nabi Muhammad adalah Siti Khadijah. Oke, yang kedua kita berbeda pendapat. Ada yang disebutkan Ali bin Abi Thalib, ada yang disebutkan Zaid bin Harisah karena dia ada di keluarga Nabi. Oke, yang keempat adalah nama Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah orang-orang yang pertama. Tapi siapa yang kelima? Di dalam Syiaru A'lamin Nubala yang kelima itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia disebutkan dalam Syiaru A'lamin Nubala khamisu khamsah. Dia orang yang kelima di antara yang lima duluan masuk Islam. Abu Dzar nih. Kembali ke cerita saudaranya Unais. Lalu Unais ini Abu Dzar berkata, "Masa nak fi Makkah, apa kamu yang kamu buat di Mekah?" Ya, aku dengar ada orang yang agamanya sama dengan kamu, dia mengaku rasul. Lalu dia merasa dapat wahyu. Lalu orang-orang Arab sekitarnya mengatakan orang itu tiga hal. Syairun, sahirun, kahinun. Syair itu adalah penyair, sahir itu adalah penyihir, dan kahin itu peramal. Jadi orang-orang Arab itu menyebut Nabi tiga hal itu. Penyair, penyihir, peramal. Terus kamu bagaimana? Aku sudah dengar banyak ramalan, tapi tidak ada yang seperti itu. Itu bukan ramalan. Al-Quran dia menyebutkan teks itu, yang disebutkan Muhammad itu bukan ramalan. Orang menyebut dia penyihir, penyair. Aku sudah letakkan apa yang diucapkannya itu dengan penyair Arab sebelumnya. Jadi kalau pian mau belajar sastra Arab, itu ada namanya sastra jahiliyah, sastra Arab pra-Islam, itu lebih terkenal. Nah, Abu Thalib itu adalah penyair. Berapa banyak penyair-penyair pra-Islam, sangat terkenal. Nah, disejajarkanlah apa yang diucapkan Nabi itu dengan penyair sebelumnya. Karena si Unais ini adalah seorang ensiklopedis, dia ahli syair. Dia hafal ini syair siapa, hafal. Kata dia, ini bukan syair. Tidak pernah diucapkan seorang penyair pun ini. Dan aku, kata Unais, aku tahu bahwa dia benar dan orang Arab itu pendusta semuanya. Aku tahu bahwa yang diucapkan itu benar, yang itu. Lalu kata si siapa namanya?
Abu Dzar, kalau begitu aku berangkat, kamu sini. Ayo berangkatlah dia. Akhirnya dia 30 hari. Pian tahu Abu Dzar itu 30 hari makan apa? Dia nggak makan apa-apa. Dalam riwayat dia cuma minum air zam-zam. Jadi pian mun hendak nang kada tapi makan dah minum air zam-zam. Pun? Iya. Air zam-zam itu, jadi kata Abu Dzar sebelum bertemu Nabi, dia gemuk. Pas Samin tuh aku gemuk. Gemuk sekali. Kata Nabi, kamu makan apa selama 30 hari ketika bertemu Nabi? Singkatnya cerita. Enggak makan apa-apa. Aku cuma minum air zam-zam. Air zam-zam adalah ma'un mubarak, air yang diberkahi. Dan air zam-zam itu ta'amu ta'mun. Artinya setingkat dengan makanan, ada rasanya, ada mineralnya, ada vitamin, macam-macam. Bayangkan Abu Dzar 30 hari minum air zam-zam aja gemuk. Jadi ada nang kurus-kurus nih, minum air zam-zam. Itu. Jadi ada yang alhamdulillah Pak Rahmani berangkat, minta telepon banyak jamnya. Hah? 10 liter. Dibagikan kena nang pas subuh pasti datang tak? Nah, berbagi kita. Nah itu. Nah, kita kembali ke perkataan Unais. Unais mengatakan orang penyair itu tahu bahwa Al-Quran itu bukan karangan orang, bukan perkataan sebelumnya, dan Al-Quran bukan ramalan, bukan ramalan. Nah itu kehebatan Quran. Anehnya kita sekarang ini, kita memperdebatkan salah satu makna di dalam Al-Quran yang membuat kita berpecah belah. Padahal itu segelintir daripada ayat-ayat. Padahal Al-Quran itu banyak sekali. Al-Quran itu harusnya diletakkan di muka penguasa. Ini baca kamu nih. Al-Quran itu diletakkan kepada ulama-ulama. Nih baca kamu nih. Harusnya begitu. Jangan kita sibuk membaca Quran, lalu Al-Quran kita jadikan alat untuk memecah belah. Kan aneh. Betapa malu kita ini. Kita baca Quran, tapi setelah kita baca Quran, kita berpecah belah. Nah itu yang tidak baik. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Makanya kata Nabi, ada 4 jenis manusia, orang yang membaca Quran. Ada 4 jenis. Dan diperumpamakan Nabi. Al-mu'minu yaqra'ul Quran, orang yang bermukmin yang membaca Quran, kal utrujah, seperti utrujah. Pian tahu utrujah? Nggak ada yang pernah dengar nama utrujah? Pian nungkar lagi. Buah utrujah ini adalah buah yang paling baik. Kata Nabi, dia rasanya enak dan baunya wangi. Jadi orang yang membaca Quran nih, orang mukmin, hatinya bersih nih, bagus nih. Ketika dia baca Quran, dia kal utrujah. Dia rasanya enak, baunya wangi. Artinya apa? Ketika orang mukmin itu sudah terpancar iman dalam dadanya, lalu dia membaca Quran, dia rasanya enak imannya dan kelihatan warna Islamnya dari wajahnya, dari lisannya, dari tangannya, terlihat. Makanya baunya enak. Dan orang yang beriman kada baca Quran, kata Nabi, kat tamar, dia seperti kurma. Jadi kurma itu ternyata di bawah. Jadi kalau pian makan kurma, itu perumpamaan kurma itu adalah orang yang beriman tapi kada baca Quran. Apa kata Nabi? Rasanya enak, baunya tidak ada. Nggak ada bau. Pian mencium kurma ada baunya? Sedikit lah. Kadang semerbak gitu. Jorong Banjar itu membuang harumnya. Jadi kalau misalkan ada yang lewat, orang yang sudah jauh, minyak harumnya tertinggal. Nah itu larang pada minyak harumnya itu. Kurma enggak seperti itu. Saulun kurma yang wangi itu ajwa. Ajwa itu wangi.
Tapi tidak tidak sewangi utruja. Dia wangi aja dibanding kurma-kurma yang lain. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang ketiga, ada orang yang durhaka. Nah, ada orang yang durhaka. Orang yang durhaka ini disebutkan Nabi orang yang fajir. Orang yang fajir membaca Quran, ini orang yang berdosa nih, durhaka nih orang nih. Tapi ketujuh membaca Quran. Itu kata Nabi kal raihana. Raihana. Pian pernah dengar nama raihana? Ada raihana. Raihana ini adalah kata Nabi wangi baunya tapi rasanya pahit. Jadi kalau ada nama raihana, bagus nih. Harum nih, tapi pahit. Enggak, ini bercanda aja. Karena raihana itu adalah salah satu beberapa daripada orang-orang alim juga ada namanya raihana. Jadi raihana ini adalah orang yang pendosa, orang yang durhaka, tapi gemar baca Quran. Tapi dia terlihat wangi di depannya, tapi kalau dirasai pahit. Nah, kita yang mana? Jangan-jangan kita rancak baca Quran, tapi pahit. Dan yang terakhir kata Nabi, orang yang fajir, orang yang durhaka, tidak membaca Quran, dia seperti Hanzalah. Hanzalah itu buah neng bau pahit pulang. Nah, kita yang mana? Kita mau utrujah boleh, mau tamer boleh, atau kita jangan-jangan seperti buah rehana. Kita kada tahu, bisa jadi kita ini adalah merasa alim kan, merasanya ukakuni utrujah, padahal sebenarnya kita ini raihana, baunya wangi tapi rasanya pahit. Jorong Banjar pahit liur. Masam soto. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita membahas Al-Quran. Jadi paling kalau Al-Quran itu menurut para ulama tafsir nih. Setelah dia menafsirkan, Pak, selesai itu dia baca Quran lagi, dia temukan makna baru. Itu kehebatan Quran. Quran ini pian tafsirkan dari versi dulu, versi salaf, pian temukan maknanya. Pian temukan tafsir kholafnya, pian temukan lagi namanya. Pian temukan lagi maknanya. Jadi Quran ini masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Pian cari kitab di mana aja, tidak ada yang seperti Al-Quran. Maknanya melampaui zaman. Nah, termasuk yang ulun ceritakan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pian baca surah Al-Qasas. Nah, pian ada buka HP Al-Qasas. Al-Qasas nih, di sini diceritakan Al-Qasas ini adalah paling banyak ayatnya surah Makkiyah. Paling banyak ayatnya adalah surah Makkiyah. Makkiyah ini adalah diturunkan di Mekah. Padahal isi Qasas, surat Al-Qasas itu paling banyak cerita Nabi Musa dan Firaun. Oke, pertanyaannya, apakah orang Mekah saat itu ada orang Yahudi? Ada mungkin, tapi tidak banyak. Yang banyak orang Yahudi itu di Madinah. Dia punya kabilah-kabilah. Dia punya bani-bani di Madinah. Tapi di Mekah enggak terdengar seperti itu. Yang punya kabilah, yang punya bani adalah orang-orang Arab. Ada Bani Hashim, ada Bani macam-macam. Bani Abdussam, Bani Abdul Manaf, macam-macam. Pertanyaannya, mengapa kisah Nabi Musa dan Firaun ada di Mekah?
bukan ada di Madinah. Kan secara logis harusnya kita berpikir, harusnya ayat ini turun di Madinah. Karena konteks pembicaraan adalah Nabi Musa. Siapa yang diselamatkan Allah lewat lewat Nabi Musa adalah Bani Israel, orang Yahudi. Harusnya orang Yahudi itu naik tahun. Yang pertama, bahwa Nabi terlepas daripada pembicaraan dan informasi Yahudi sebelumnya. Jadi jangan sampai ada yang menilai bahwa Nabi mendapatkan kata-kata atau syair ini, atau bukan maksudnya kata-kata ini, ataupun yang di dalam Al-Quran ini adalah informasi daripada Yahudi. Itu satu. Dan yang kedua, ini adalah sebagai motivasi bagi Nabi, bahwa Nabi Musa pun yang punya musuhnya adalah raja, menjadi semangat untuk Nabi. Dan yang ketiga, bagaimana bahwa orang-orang Mekah itu seperti Fir'aun, tapi mereka berkelompok. Ya kan? Kalau Fir'aun sendiri, self-center, dia sendiri. Tapi kalau orang Arab, dia layak Fir'aun, tapi berkelompok. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akan ulun sebutkan 4 sifat Fir'aun yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, kita samakan dengan masa lalu, kita samakan dengan masa sekarang. Ya, lembah supaya konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun bacakan ayatnya balah. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu 'ala fil ardi. 'Ala itu sebenarnya artinya tinggi, Pak. 'Ala itu artinya tinggi. Ada yang menerjemahkan dengan sewenang-wenang. Di sini terjemahannya sombong. Tapi kalau terjemahan terjemahan kasarnya, ala fil ardi, dia merasa tinggi di muka bumi ini. Dia merasa tinggi. Bisa jadi sombong, dia sewenang-wenang. Wa ja'ala ahlaha, dan dia menjadikan warganya, rakyatnya, syi'an, berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yang melemahkan dan menindas satu kelompok di kelompok yang lain. Yudhabbihu abna'ahum, dan dia menyembelih atau membunuh anak-anak laki-laki, wa yastahyi nisa'ahum, dan dia membiarkan hidup yang anak-anak perempuan. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun adalah daripada golongan orang yang membuat kerusakan. Oke, kita bahas yang pertama. Fir'aun, inna fir'auna 'ala fil ardi. Fir'aun itu merasa tinggi, Pak, di muka bumi. Jadi dalam sejarah, dalam buku sejarah, coba pian buku sejarah deh, coba cek ntar. Jadi di buku sejarah itu tertulis bahwa yang paling mendekati Fir'aun dengan konteks Al-Quran, dengan sejarah itu Ramses II. Ramses II. Nah, Ramses II ini disebut orang Mesir sebagai Parao. Parao itu sebenarnya sebutan raja-raja Mesir. Al-Quran menyebutkannya Fir'aun. Nah, tapi kenapa tidak disebutkan Ramses II dan lain sebagainya? Fir'aun ini sebenarnya dia fakta sejarah dan dia simbol sejarah. Fakta sejarahnya ada Fir'aunnya, ada Ramsesnya. Tapi dia juga menjadi ikon, juga menjadi simbol bagi otoriter, penindasan, melawan kebenaran. Nah, ikonnya hidup. Makanya mayat Fir'aun diabadikan. Kenapa? Dia ikon orang yang paling sombong di muka bumi, itu masih ada buktinya. Ikonik sekali. Nah, kuburannya jagoan benar lah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Fir'aun nih, kenapa dia jadi sombong, Pak?
Kenapa dia merasa tinggi, Pak? Coba pian cek dalam sejarah. Ternyata Fir'aun ini, Ramses II ini, orang yang membangun Mesir, Pak. Ayah-ayahnya ya standar aja kemajuan. Zaman dia itu pertanian maju, infrastruktur maju. Dia perang, Pak. Oh, Fir'aun tuh jago. Pian kira nang duduk-duduk wara aja kah? Enggak. Raja-raja dulu itu adalah orang-orang yang dulu tangguh, Pak. Bukan apa namanya raja-raja yang hanya duduk di kasur, hanya duduk di kursi rajanya, enggak. Firaun itu berperang, perang demi perang, perang, menang terus. Itu wilayah dia caplok. Wah, bagus dia. Dia diulu-ulukan oleh rakyatnya. Oh, ini raja, man. Raja segala macam. Fir'aun mulai mengidap penyakit. Apa penyakitnya? Kalau bahasa Wihini namanya megalomania. Megalomania itu sebenarnya penyakit Pak. Penyakit jiwa. Apa namanya? Semacam delusi, halusinasi. Jadi apa yuk? Karena dia merasa hebat, karena dia merasa tangguh dan merasa berkuasa, dia mulai mengidap penyakit. Oh, aku pang. Rasanya kereda lagi orang nang di bawah aku nih. Nah, Fir'aun meletakkan dia di batas manusia. Jadi aku nih, kata Fir'aun, di atas manusia. Manusia ini kereda apa kayak aku lagi. Itu namanya megalomania. Awalnya apa? Awalnya ada kecemerlangan dan pujaan. Jadi misalkan contoh nih. Ini masjid dibangun nih. Masjid dibangun. Bagus masjid nih. Banyak jamaahnya. Lalu kita merasa hebat misalkan. Lalu ada yang mengompori. Mai, jangan kada pian kada jadi. Nah. Mulai kena mengidap penyakit megalomania. Tapi kada Fir'aun, kada. Ada lagi kena pian bagus, calon aja pulang. Bangun kada pian. Mana terbangun buhannya nih? Oh, lalu aku kah? Nah tuh megalomania, Pak. Konteksnya sama. Walid bin Mughirah itu sebenarnya tahu kebenaran Islam itu, tapi dikompori oleh Abu Jahal. Wah, siapa nang bangun Ka'bah pulang mun kadepian? Ketua Arab ini siapa? Mun kadepian. Kayak apa mun orang Arab nih kadepian kayak apa rasanya? Oh, Abu Jahal lawan Walid bin Mughirah. Lalu Walid mun kayak itu aku. Oh. Nya, jadilah keangkuhan manusia itu harus ada nama ngompori, Pak. Nya harus ada nang tukang kipas, tukang jilat, pas mana jadi mana. Nih, Fir'aun tuh kayak gitu, Pak. Jadi jangan dikira Fir'aun tuh tiba-tiba lalu jadi raja, lalu kayak itu ada proses. Nah, prosesnya itu kita tidak tahu, Pak. Nah, prosesnya itu dalam Al-Quran diceritakan. Lalu Fir'aun berkata, "Ya ayuhal malak, hai orang pembesar orang Mesir, aku rasa kada menemukan lah Tuhan selain aku nah." Oh, kita samalah mirip Fir'aun lah. Rasanya lah kada nang sebagus aku pang mengelola nih. Wah, itu Fir'aun. Lalu dia berkata, "Ya Haman, Aukit li ya Haman." Wahai Haman, bakar aku batu bata. Dirikan aku bangunan tinggi supaya aku melihat Tuhannya Musa. Sebenarnya itu peribahasa, Pak. Fir'aun ini ternyata ahli peribahasa juga. Jadi dia Fir'aun, supaya aku melihatnya Tuhannya Musa dan aku tahu Musa itu pendusta. Maksudnya apa? Aku bikin bangunan tinggi itu sebenarnya ingin mendustakan Musa. Gitu loh, Pak. Bahasanya. Cuma bahasa
bahasa